Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, baik. Sebelum kita membahas elektabilitas, menyambung statement dari Syahrul Yassin Limpo, Bang Roni sempat disampaikan soal keterangan yang diminta oleh pihak Polda Metro Jaya soal penggeledahan KPK. Sudah dirilis bahwa didapatkan uang yang dikatakan puluhan miliar termasuk 12 senjata api. Apa penjelasan dari Syahrul Yassin Limpo kepada partai? Pak Syahrul kebetulan belum menyampaikan secara detail ya tentang apa yang ditemukan oleh penggeledahan oleh KPK. Tapi untuk senjata yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa ada 7 dari 12 senjata, 7 bersurat, yang 5 suratnya mati. Maka itu penjelasan yang disampaikan Pak Syahrul, saya sampaikan bahwa untuk pengecekan lebih lanjut kita tunggu dari Polda Metro. Karena KPK menyerahkan itu kepada Polda Metro. Tapi kalau yang uang puluhan miliar, Pak Syahrul belum menjelaskan secara detail. Dan partai juga mengetahui adanya laporan dari supir Mentan pada saat itu, laporannya masuk pada tanggal 12 Agustus ke Polda Metro Jaya. Sejauh mana partai memantau perkembangan itu? Nah, kebetulan tentang isu bahwa ada pemerasan dan segala macam, partai pada umumnya hanya selintas-lintas saja, tidak tahu secara detail. Nah, yang tahu detail adalah Pak Syahrul Yassin Limpo langsung beserta ajudan dan supirnya. Jadi kami sifatnya masih menunggu pada hal yang memang menjadi perkara atas keinginan mencari keadilan dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Ya. Jadi dugaan pemerasan atau adanya permintaan uang yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK tidak dilaporkan oleh Pak Syahrul kepada partai sebelum akhirnya muncul semua ini ke publik, Bang Roni? Iya. Jadi Pak Syahrul itu lebih detail belum menjelaskan, tapi pelaporan itu menyampaikan kepada pimpinan partai untuk melakukan pelaporan secara langsung. Nah, setelah itu Pak Syahrul kan setelah dari Polda baru ke DPP dan langsung ke Istana. Jadi belum ada lagi komunikasi lebih lanjut kepada partai gitu. Jadi belum menjelaskan detail bagaimana prosesnya dan teknisnya. Baik. Pak Soto, saya minta tanggapan Anda, Pak Saud, soal ini laporan yang dilakukan oleh ajudan dan juga supir dari Mentan pada saat itu, Syahrul Yassin Limpo, adanya upaya dugaan pemerasan berkaitan dengan kasus yang ditangani. Bahkan sempat disanggah oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, adanya pertemuan. Namun muncul bukti baru adanya pertemuan saat Ketua KPK tengah bermain bulu tangkis. Ini bukan kali pertama Ketua KPK mendapatkan laporan soal etik serupa. Tanggapan Anda, Bang Saud? Iya, kalau bantah membantah itu udah biasa ya. Yang penting kekuatan buktinya bahwa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 36. Bahwa pasal 36 Undang-Undang KPK itu jelas. Dengan alasan apapun pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Dan itu ancamannya adalah pasal 65 dan itu pidananya 5 tahun. Itu satu. Jadi sekali lagi kita apakah itu entry point-nya apa ya, kita nggak tahu. Dia ketemu itu tentu ada entry point-nya, nggak mungkin dong ketemu hanya halo apa kabar gitu, gangguin orang sedang olahraga gitu ya. Jadi itu ada mensrea, ada niat yang kemudian itulah menjadi 2 surat panggilan yang kemarin itu, yang kemudian oleh menurut Pak Yassin mengatakan bahwa ada apanya yang dia pakai kata pemerasan gitu ya. Jadi sekali lagi di luar pemerasan itu sendiri pun sebenarnya ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini yang dia sebenarnya tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Karena mungkin dia bisa berkata bahwa di situ belum ada penyelidikan, belum ada apa-apa, jadi tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Nanti penyidik yang akan menentukan. Oleh sebab itu kan kemarin penyidik sudah mengatakan, dia berani mengatakan yang dilanggar di situ potensinya adalah Undang-Undang Tipikor kan. Jadi sekali lagi kita tunggu saja. Saya pikir itu sudah masuk ke pokok perkara. Kita biarkan aja penyidik bekerja tentang itu. Tetapi Dewas harus melihat ini, jangan didiamkan. Tuh. Pak Saud, ada laporan yang masuk di Polda Metro Jaya, ada kronologis yang juga tersebar.
Salah satunya adalah soal pertemuan, permintaan uang ditaruh dalam tas, lalu pertemuan saat bermain bulu tangkis, dan bukti yang juga kami tampilkan di layar kaca ada pertemuan saat bermain bulu tangkis. Apakah menurut Anda itu cukup kuat mendukung laporan dari ajudan dan supir Syahrul Yassin Limpo? Ya, itu saya bilang tadi, itu kan sebenarnya pertemuan-pertemuan itu kan pertemuan beresiko. Apakah pimpinan KPK memahami itu? Kalau umpamanya kasusnya memang benar ada, tentu dalam hal ini menteri datang ke sana kan ada niatnya untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Kalau dikatakan juga ada supir, berarti di dalam mobil ada sesuatu yang diserahkan di situ. Jadi kita mungkin nggak usah masuk ke pokok perkara itu, biar ada penyidik yang langsung itu udah masuk ke substansinya. Cuma persoalan bagi kita adalah pertanyaan ini terkaitkan dengan pertanyaan Mbak Api tadi yang pertama, bahwa akhirnya kan yang kita lihat kan indikasi-indikasi politisasi itu ada gitu loh. Apa itu indikasi politisasinya? Ya terlihat bahwa keputusan itu tidak konsisten. Dia bekerja itu konsisten nggak dengan KUHP, dengan Undang-Undang KPK, bahwa kalau menentukan seseorang menjadi tersangka dulu dengan nama dan alamat yang jelas, baru kemudian melakukan penggeledahan. Jadi Mbak Afi di bagian pertama tadi nanya ke saya mungkin nggak jelas ya, saya ulangi lagi bahwa indikasi-indikasi adanya politisasi itu sangat clear. Kalau mau kita ambil 10 indikasi ada, saya sebutkan indikasi yang paling atas saja, bahwa kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK saat ini tidak konsisten dengan apa yang diatur oleh KUHP, apa yang diatur oleh Undang-Undang KPK, apa yang diatur oleh nilai-nilai etik di KPK. Jadi udah jelas politisasinya, nggak usah ditanya lagi itu. Belum lagi kalau diselangkan oleh Pak Dedi tadi ada kaitan dengan partai lain yang tidak konsisten dengan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Gitu Mbak Api. Oke, baik. Pak Mas Dedi, saya akan ke Anda gitu, bahwa ini ada pihak politisasinya dari narsum, para narsum mengatakan jelas terlihat. Anda juga menyampaikan hal tersebut karena tidak konsisten terhadap pengusutan proses hukum dengan pihak-pihak atau partai-partai lain. Kedua adalah pihak yang mencoba mencari keuntungan. Mohon maaf saya bilang bahkan menjadi Markus dalam kasus ini. Seperti apa harusnya dilakukan? Karena ketidaktegasan terhadap laporan etik ini kan bukan pertama kalinya Ketua KPK mendapatkan kejadian serupa seperti ini. Apa yang harus dilakukan agar semua pihak bisa mendapatkan kepastian? Tapi rupanya saya harus break, Mas Dedi, supaya jawaban Anda tidak terpotong. Kita akan dengarkan jawaban Anda usai jeda. Kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.